يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقواني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقواني هاتف عليا وارعاني عاتف عليا وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عتب عليا وارعاني عتب عليا وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله صحيح البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khasana min Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'afwihi muhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha luhur dan Maha abadi, Maha menjadikan setiap hal-hal yang tidak disukai oleh muslimin muslimat sebagai penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Demikian indahnya Allah, demikian mulianya Allah yang menjadikan musibah yang datang kepada muslimin adalah pengampunan dosa.
dosa tanpa istighfar. Orang lain butuh istighfar dan tobat untuk meminta pengampunan dosa, tapi Allah melihat hambanya dikenai musibah, dimaafkan kesalahannya. Allah membayar kesedihan di hati muslimin muslimat dengan pengampunan dosa dan dihindarkan dari api neraka. Inilah indahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Raja Langit dan Bumi, yang bermula seluruh kejadian alam semesta dari tiada, yang bermula seluruh kehidupan dari tiada, yang bermula benda-benda bercahaya, diawali oleh Allah An-Nur, Maha bercahaya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Fasik, zalim, saleh, muslim, non-muslim, kebahagiaan rahmatnya Allah. Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus untuk mereka yang beriman. Maka kalau kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ingat, kalimat itu mengingatkan satu nama yang memberi kepada semua makhluk hidup. Demikian Allah menunjukkan pemberiannya kepada yang beriman dan yang tidak beriman untuk memperkenalkan kasih sayangnya pada mereka yang beriman, bahwa Dia Allah Maha bersabar dan memaafkan mereka-mereka yang belum beriman, agar mereka jangan putus asa dari kasih sayangnya dan kembali pada pelukan kasih sayang Allah. Namun tentunya kasih sayang itu bersifat dunia saja. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang abadi untuk mukminin dan mukminat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat hadirin menyimpan seluruh kenikmatan dan anugerah pada semua makhluk, muslim dan muslim, semua yang pernah turun kepada semua makhluk, yang terjadi pada mereka dari segenap kenikmatan, berpadu dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mencatat seluruh nikmatnya Allah dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena yang maha berjasa dan paling berjasa kepada semua makhluknya. Tidak ada satu makhluk hidup di bumi Allah yang dia tidak mempunyai hutang jasa kepada Allah Al-Mannan. Semuanya hidup tanpa bisa membayar daripada hutang-hutang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, mereka yang memahami ini akan bercahaya hatinya dengan pujian kepada Allah, akan selalu basah bibirnya memuji Allah. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi dalam suratul Fatihah. Yang maha pengasih, maha penyayang itu juga, tapi bedanya maha melimpahkan kasih sayang pada yang mukmin dan yang bukan mukmin. Cuman pada yang bukan mukmin ini hanya sementara dengan kenikmatan dunia saja. Yang mukmin diberi juga kenikmatan dunia, tetapi di akhirat diberi lagi. Ini menunjukkan betapa ruginya mereka yang tidak beriman. Hadirin hadirat, demikian kalimat demi kalimat suratul Fatihah terlantunkan, dan inilah seagung-agung doa
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat ini kepada kita, surat Al-Fatihah ini hadirin hadirat adalah doa untuk seluruh apa-apa dari kenikmatan yang datang kepada kita yang kita inginkan atau yang belum kita ketahui. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menghamba, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Oh apa? Kita sudah muslim, tunjukkan ke jalan yang lurus, harus dibaca setiap sholat, itu lagi doa diulang. Ini kan sudah jalan yang benar. Mau jalan mana lagi? Kalau diminta lagi doa ini. Hadirin, jiwa manusia selalu tergoncang dan berbolak-balik. Maka mereka yang membaca doa, baca surat Fatihah tentunya dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Allah bimbing lagi dia yang barangkali habis sholat dia ini akan berbuat dosa, Allah palingkan lagi agar dia tidak berbuat dosa dan terhindar dari dosa. Atau barangkali dia terjebak ke dalam dosa-dosa besar, Allah tundukkan hatinya untuk ingin taubat dan istighfar. Ini hadirin kalimat ihdinas siratal mustaqim menjaga kehidupanmu. Jika kita baca ini dengan ikhlas dan dengan kehadiran hati, kau tidak akan bermaksiat sampai waktu salat berikutnya. Karena diminta kepada Allah. Lantas kita tanya, apa ya Allah memberi? Allah sudah jawab di dalam Sahih Muslim. Orang-orang yang mengucap surat Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Majadani 'abdi, athana 'alayya 'abdi, hamadani 'abdi, sampai ke ucapan ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka minta dan ucapkan surat Al-Fatihah itu dengan jiwa. Hadirin, Allah mengajarkan suratul Fatihah itu bukan ihdini, beri petunjuk padaku, bukan ihdina, beri petunjuk pada kami. Itu kalau kita hadir khusyuk hati kita dengan makna yang mengucap ihdinas siratal mustaqim, dalam satu kali ucapan doamu akan banyak orang-orang yang diberi petunjuk ke jalan kebenaran oleh Allah. Karena doa kita ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah katakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sekali kamu mengucap ihdinas siratal mustaqim, barangkali ada 10 atau 100 orang yang dicabut oleh Allah keinginannya untuk berbuat jahat dan bertaubat karena doa kita tanpa kita mengenal mereka. Karena kita berkata ihdina. Kami, siapa kami di sini? Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengucapkan doa itu, dia sudah mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad dan dia terlibat atas semua amal baik umat Nabi Muhammad yang lainnya. Dahsyatnya ini kalimat, jika kau dalami maknanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar dan jalan yang lurus, maksudnya jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau dapat pahala semua orang yang berjalan di jalan yang benar. Itu keagungan surat Al-Fatihah. Terus Allah tahu kita ini mau jalan yang benar, tapi kita mau jalan yang hidupnya nikmat. Tidak mau kita ditimpa banyak kesulitan. Diperjelas lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan atas mereka. Masya Allah. Siapa? Mukminin mukminat yang ditumpahi kenikmatan dari zaman Nabi Adam hingga saat sekarang sampai akhir zaman. Kita minta kenikmatan yang dilimpahkan itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
kenikmatan dalam kesehatannya, kenikmatan dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam segala kehidupan dan kematian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang kau beri mereka kenikmatan jalan mereka, muqarrabin, siddiqin, salihin, dan semua jalan orang-orang yang dilimpahi kenikmatan oleh Allah, tapi bukan jalan orang yang dimurkai Allah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang diambil kalau kita hadirkan doa kita, hati kita saat membaca Fatihah, kau akan terjaga dari dosa dan terjaga dari segala kejahatan. Itu kekuatan yang dahsyat suratul Fatihah ada dalam setiap salat kita. Oleh sebab itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi di riwayat Sahih Bukhari kita baca bersama. Ditanya kepada Nabi, su'ilan Nabi SAW, ayyul amal ahab ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, salat pada waktunya. Itu hukumnya sunnah muakkadah, salat pada waktunya. Salat boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu, tetap sah salatnya. Tapi sunnahnya yang terbaik adalah di awal waktu. Ini ada pensyarahnya, ada syarahnya. Ya. Nanti kita syarahkan. Lantas apa? Katakan lagi. Tsumma ain, lalu apa? Lalu birrul walidain. Lalu apa? Lalu jihad fisabilillah. Kita jelaskan yang pertama dulu. Di dalam salat pada waktunya itu kita harus punya pemahaman. Bukan berarti mutlak setiap habis adzan harus segera salat ba'diyah lalu iqamati salat dan salat. Bukan mutlak begitu. Karena ada riwayat lainnya Sahihul Bukhari menjelaskan bahwa antum fis shalah ma zal tantadhirunaha, maka kalian tetap dalam salat selama kalian menantikan untuk mendirikan salat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, bukan satu riwayat, dalam Sahihul Bukhari mengakhirkan waktu salat, menunda. Jamaah sudah tunggu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada urusan ke sana, urusan ke sini, sahabat tunggu. Itu terjadi beberapa kali. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, sahabat masih menunggu dalam saf, bahkan dalam salah satu riwayat salat Isya, bila sudah adzan, sahabat sudah rapi safnya, Rasul baru keluar di tengah malam. Sahabat ada yang tertidur sambil duduk, ada yang tetap berzikir. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, antum fis shalah mantadhartumuha. Kalian tetap dalam pahala salat selama menunggu salat. Jadi kalau sudah waktunya adzan, iqamah salat ba'diyah sunnah yang paling bagus. Amalan yang sangat dicintai Allah sebagaimana hadis ini, langsung salat, jangan kemana-mana dulu. Ada SMS taruh dulu, ada handphone telepon taruh dulu. Aku mau berjumpa dengan Rabbul Alamin. Ini penting, tidak ada yang lebih penting dari Allah. Cuma berapa menit, demikian nanti akhirat. Tapi jika kesibukan itu berupa kesibukan yang ukhrawi, boleh ditunda. Misal zaman sekarang orang kalau habis tahlim salatul maghrib, majelis tahlimnya terus baru selesai jam 8. Apa ini kau tidak mau sholat isya tepat waktu? Rasulullah juga mengajari kalau ditundanya itu karena hal-hal yang bersifat ukhrawi, penundaannya itu mendapat pahala. Sebagaimana Rasul tadi bersabda, antum fis shalah man qadartumuha, duduk saja menunggu salat itu sampai waktu salat itu dihitung pahala salat. Jadi kalau majelis taklim misalnya, majelis taklim kita tentunya setelah selesai salat isya jauh. Tapi banyak majelis taklim sekarang ini diprotes oleh sebagian kelompok orang. Udah waktunya ini ke majelis salat masih aja ustadznya terus ngajar. Bukan begitu, ada hukumnya.
Ada riwayat Sahih Bukhari yang menjelaskan Rasulullah SAW menunda, dan Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa kalau penundaan itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi, maka dia kehilangan pahala mulia sholat pada waktunya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat ukhrawi dan ibadah, maka penundaannya itu mendapat pahala kalau sudah duduk di soft. Ini penjelasan yang pertama. Dan Al-Imam Ibn Hajar mensyarahkan hadis ini hadis bukan mutlak. Ada hadis-hadis lain yang mengatakan sebaik-baik amal adalah jihad fisabilillah. Ada hadis lain juga, riwayat-riwayat yang sahih meriwayatkan afdalul amal sedekah. Maka Imam Ibn Hajar menjelaskan ini tergantung sikonnya. Kalau sikonnya kita ini sedang tidak dalam kesibukan apa-apa, datang waktunya adzan, jangan tinggalkan sholat pada waktunya. Kejar sholat pada waktunya. Itu pahala besar, amal yang paling dicintai Allah. Tapi ada waktunya lagi untuk afdalul amal jihad fisabilillah. Ada waktunya begitu. Kampungnya sudah diserbu oleh orang-orang non-muslim, masjid mau diruntuhkan. Tadi kita dengar semua muslimin wajib jihad itu, bukan salat pada waktunya yang didahulukan, terjun jihad. Yang dimaksud bukan salat pada awal waktunya yang didahulukan, tapi bukan meninggalkan salatnya. Salat tetap fardu, tapi diakhirkan waktunya atau di pertengahan waktu tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada hal yang lebih pantas didahulukan pada sikonnya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat buru-buru pergi. Sahabat lagi zikir, karena memang sunnah selesai salat berzikir. Hadisnya sudah kita baca minggu yang lalu. Tertulis di website, terekam di website, dan ada di buletin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan sholat, padahal sunnah zikir di sholat. Rasul pergi. Sahabat lihat kok Rasul terburu-buru meninggalkan zikir. Ya Rasulullah, apa yang membuat pergi? Rasul berkata, aku lupa ada barang untuk orang-orang fuqara masih belum sampaikan di rumah. Itu menunda hak fuqara sampai salam boleh meninggalkan zikir untuk menyampaikan kepada fuqara. Kan zikir cuma berapa menit, beliau tidak mau menunda itu. Subhanallah. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW barakatuh wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari sebagaimana kita baca tadi. Lalu apa? Lalu birrul walidain. Bakti pada orang tua jangan dilupakan. Banyak keluhan datang pada saya, ayah saya itu orang fasik, dia banyak berbuat dosa. Maka boleh tidak kalau saya mencaci maki dan benci sama dia? Subhanallah. Ibu saya itu jahat, tidak mau pakai jilbab, saya juga tidak suka lihatnya. Subhanallah. Kita bukan Allah Al-Hakim yang menghakimi dosa-dosa ayah bunda kita. Kita ingat itu ayah kita saat kita lahir. Diriwayatkan dalam satu riwayat yang ketiga, ada anak datang ke Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, hartaku ada yang diambil oleh ayahku. Kasarnya begini, ini orang mengadukan bapaknya mencuri hartanya. Rasul panggil ayah, kau mencuri harta anakmu? Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, 20 tahun yang lalu aku kelahiran seorang bayi pria. Aku terdiam dengan air mata dan keringat dingin menanti kelahiran sang bayiku. Tidak lama aku dengar jeritan kelahirannya bayi tersebut dan aku menangis dengan gembira. Tidak ada yang lebih membuatku gembira dari mendengar tangisnya, tangis bayinya. Seandainya dipilihkan untukku untuk dikuliti dan dilemparkan ke dalam bara api demi keselamatan si bayi yang lahir itu, akan kuperbuat.
Dia lahir dengan selamat dan aku gembira. Aku peluk, aku sambut dia dengan azan. Kuazankan di telinga kanannya dan kuiqamahkan di telinga kirinya. Akulah orang yang pertama kali memeluknya dengan gembira. Lapar dan hausku kutinggalkan demi agar kesehatannya dan kemaslahatan sang bayiku. Aku lapar, dahulukan makanan untuk bayiku. Aku ngantuk, ku tinggal tidurku demi sang bayi. Semua untuk dia. Semua hajatku kusingkirkan. Yang penting anakku, bayiku. Sampai ia tumbuh dewasa, aku mengajarinya makan, minum, berjalan, mengajarnya berbicara, dan semua selama 20 tahun untuknya aku korbankan. Dan sekarang bayiku yang sangat kucintai berkata, aku mengambil uangnya. Maka Rasulullah saya berkata, harta ini milik ayahmu, wahai anak. Meja nanti ini ayah, ibu lebih lagi dari itu. Sebagian muncul pertanyaan pada saya, tapi ibu saya itu tidak mau pakai jilbab, apakah saya masih berbakti padanya atau tidak? Tentunya pengingkarannya terhadap syariatul mutahharah kita nasihati dengan lemah lembut. Tapi ingat, ibu kita itu berkejang-kejang menjerit saat kita lahir. Ia berteriak dengan teriakan yang dahsyat dan kepedihan yang tidak ada yang melebihinya kecuali sakaratul maut. Bayangkan wajah ibumu yang sedang menjerit dan sedang dalam keadaan terkejang-kejang menahan kelahiran kita. Sampai sekarang kita berkata, aku tidak perlu bakti padanya. Maka Rasul berkata, "Tsumma birrul walidain." Hati-hati ayah ibu kita. Hadirin hadirat, jika mereka mengingkari syariat, nasihati dengan lembut kalau bisa. Kalau tidak, cari orang lain yang teman mereka, saudara mereka, agar menasihati mereka. Tsumma yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mampu jihad dengan pedang, dengan senjata, jihad dengan senjata wajib kalau seandainya di kampung halamannya ada serangan non-muslim, wajib jihad. Tapi kalau di tempat lain, lihat keadaannya dulu. Kalau di kampungnya masih butuh orang-orang yang menegakkan dakwah Islamiyah, jangan ramai-ramai meninggalkan kampungnya. Hadirin hadirat, tidak gembira saudara-saudara kita bahkan ada yang berangkat ke Palestina. Tapi jangan dilupakan tempatnya sendiri. Di sini kita dengar tadi Habib Soleh di Poso juga untuk muslimin, kalau punya semangat berangkat ke sana bantu. Ya, saya janji pada Habib Soleh dalam 2-3 bulan ini saya akan kunjung ke sana insyaallah. Hadirin, juga di wilayah kita sebelah rumah sudah menyembah selain Allah. Tetangga sana sudah tidak mau sujud lagi. Yang sini muncul mengikuti ajaran-ajaran akidah yang sesat. Siapa yang peduli atas ini semua? Kita memikirkan negeri yang jauh-jauh. Saudara-saudara kita di Jakarta ini ratusan orang murtad setiap tahun, dan dalam 1 tahun puluhan tempat peribadatan muslim berdiri. Ada yang peduli? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah jangan sampai kita tertipu dengan media massa. Media massa sana semua konsentrasi tinggal, ada yang berangkat, ada yang di tempat. Dalam perang Uhud juga begitu. Kalau turun semua habis, kalah muslimin nanti. Ada yang menang di tempatnya. Hadirin hadirat, kita majelis Rasulullah SAW mendukung penuh saudara-saudara kita yang berangkat ke Palestina dan mendoakan mereka. Tapi kita membagi tugas, kita benahi wilayah kita juga. Di saudara-saudara kita dari Irian Barat sudah ada 30 tentunya yang taklim bersama kita, dari antaranya yang kena musibah. Ya, dari Pokoda santri yang Gereja Ahmad Bayhaqi masih kecil-kecil. Ayah anda mereka dan ibu mereka sedang di atas kapalnya tenggelam.
30 orang yang wafat. Di antaranya dari sini mereka sudah tidak punya ayah bunda sekarang. Entah karena sabotase atau entah karena memang kehendak Allah agar ayah bundanya mati syahid. Saya sendiri berat mendengar kabar ini, membayangkan mereka ini sudah tidak lagi punya ayah ibu, tapi saya yakin mereka nanti kembali akan diberi nusrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayah bunda yang wafat saya ini, biar jamaah lihat semua. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka yang keluarga mereka telah wafat. Semoga Allah berikan kesadaran dan kesabaran kepada mereka dan pertolongan kepada mereka. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Tawil. Silakan dulu saudara-saudara kita nanti yang punya kepedulian silakan bantu datang ke tempat mereka taklim di Majelis Taklim Al-Karimah Pak Kiai Ahmad Bayhaqi. Yang bisa menghibur, yang bisa bantu. Ya, kita juga punya keluarga muslimin sebangsa kita yang sedang kena musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahasan saya terakhir adalah tentang zakat profesi yang sering ditanyakan oleh banyak muslimin. Zakat profesi itu tidak diakui oleh seluruh mazhab. Tidak ada mengeluarkan zakat tiap bulan. Ya, itu muncul sekarang ramai di mana-mana dan keluarkan zakat. Zakat profesi tidak diakui oleh seluruh mazhab. Karena riwayat hadis yang menjelaskan tentang haul dan nisab, orang kalau punya harta itu wajib mengeluarkan zakat kalau hartanya disimpan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah nisab. Nisab itu adalah harta yang disimpan lebih dari harga 84 gram emas murni. Saya tidak tahu pastinya harga emas murni 1 gram berapa. Tapi kalau lebih dari 84 gram emas murni, harta yang kita simpan, harta berupa uang maksudnya, bukan mobil, bukan rumah, berupa uang atau emas atau perak yang melebihi 84 gram sampai 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Orang yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif, sungguh mereka itu sedikit punya kekurangan, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dan dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, dan Imam Bukhari mengatakan sanad ini sanad yang paling sahih dari semua sanad hadis. Dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ini sanad hadis yang paling sahih, sehingga Imam Bukhari mengatakannya sanad ini silsilah dhahabiyah, sanad dhahabiyah, yaitu sanad emas. Kenapa? Karena sanad sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, belajar hadis dulu. Dan seluruh mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Ahmad bin Hanbal semuanya mengakui bahwa zakat harta adalah haul dan nisab, bukan tiap bulan. Ketika ditanyakan kepada mereka yang mengatakan itu, mereka berkata karena muslimin banyak yang murtad gara-gara tidak ada yang mengeluarkan harta. Ya, jangan dinamakan zakat, namakan sedekah profesi, sedekah tiap bulan silakan. Tapi kalau zakat itu syariah dan hal yang fardu, menambah hal yang fardu mungkar. Ya, apapun alasannya, kalau seandainya banyak orang-orang yang keluar dari Islam gara-gara orang Muslim kurang bersedekah, lalu diadakan fardu zakat yang baru. Berarti kalau ada orang makin banyak maksiat, kita tambah sholat isya kita jadi 10 rakaat, kan tentunya tidak begitu. Ini hal yang fardu tidak boleh ditambah. Beda dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau hal yang fardu, zakat itu hukumnya fardu, tidak dikeluarkan halal darahnya. Ini hukum fardu tidak boleh ditambah. Salat 5 waktu ditambah jadi 6, jadi 7, tidak boleh. Demikian pula zakat. Jangan ditambah lagi di zakat profesi. Ya, kalau disebut sedekah profesi kita dukung. Tapi kalau zakat
profesi keluarga tiap bulan, hal itu bertentangan dengan syariatul mutahharah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kita lihat hikmah ilahiyah. Ini penyampaian saya penutup daripada perjumpaan kita di malam hari ini. Hikmah ilahiyah, jangan kita buru-buru menuduh Allah dalam segala hal. Apa ini? Kok datang lagi? Sebentar datang akidah Ahmadiyah, lalu datang lagi Lia Eden, lalu datang lagi pelecehan Nabi di Denmark, lalu dihantam lagi Palestina. Ini Allah kok diam saja dengan keadaan muslimin? Kita lihat justru keadaan ini menguntungkan muslimin. Semua keadaan itu, semua perbuatan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam balik kepada mereka sendiri. Muncul, diangkat di media massa Nabi yang baru, mengaku Nabi baru, Ahmadiyah. Ya. Semua media orang-orang yang non-muslim berharap supaya orang-orang Islam masuk ke sana. Justru sebaliknya, justru ulama bangkit. Justru orang yang tidak kenal majelis taklim malah buka-buka lagi sejarahnya Rasul, malah buka lagi Al-Quranul Karim. Ini mereka punya kitab yang baru, katanya kitab suci mereka sendiri. Orang Islam tidak baca itu. Orang Islam buka Al-Quran. Justru perbuatan mereka itu membuat muslimin bangkit untuk mengenal Nabi-Nya. Muncul lagi pelecehan Nabi Muhammad di Denmark. Mereka katakan Nabi itu begini, fitnahnya begini, begitu, begini. Justru muslimin bukan meninggalkan Islam, malah semakin bangkit mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Allah balik keadaan anak yang mereka arahkan pada kita kembali kepada mereka sendiri. Di Denmark ada perpustakaan itu yang dikatakan setelah kejadian itu orang-orang non-muslim semuanya habis buku-buku yang tentang pelajaran Islam diambil oleh orang, dibaca oleh orang-orang non-muslim. Mereka mau tahu Islam itu sebenarnya gimana sih? Sebab apa? Sebab pelajaran. Mereka ingin membuat muslimin murtad, justru sebaliknya muslimin semakin bangkit mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini perbuatan mereka. Palestina begitu juga maksudnya, ingin menghancurkan muslimin di Palestina agar memiliki wilayah. Perbuatan mereka membangkitkan seluruh dunia untuk membenahi diri mereka. Bukan ramai-ramai ke Palestina saja. Akhirnya akan masing-masing orang majelis taklim makin ramai, masjid ramai. Yang ini terus bangkit-bangkit. Ini Zionis ajarannya di mana-mana. Bukan hanya di Palestina, di negeri kita, budaya kita, sosial, ekonomi dikuasai mereka. Kita benar bangkit gara-gara perbuatan mereka. Ini Allah SWT balikkan keadaan malah kepada mereka sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa mereka-mereka yang terkena musibah itu di dalam kemuliaan dan pengampunan Allah, dan mereka yang wafat itu di dalam syahid. Dan kita mendoakan semua perjuangan daripada saudara-saudara kita muslimin, khususnya di wilayah kita, di Poso, di Riyadh, dan di bumi Jakarta ini juga, dan juga di Palestina dan di Kashmir dan lainnya. Ini semua menandakan dekatnya kebangkitan muslimin muslimat di muka bumi. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal wal In'am. Hadirin, ada satu hal yang akan saya sampaikan. Fitnah yang muncul, yang satu orang dari saudara kita muslimin angkat suara di mimbar mengatakan saya ini munzir ulama Ahmad karena tidak ikut demo Ahmadiyah. Ini sudah tersebar kabarnya. Saya mohon, saya instruksikan seluruh jamaah jangan mengambil tindakan anarkis. Ya, saya sudah maafkan itu. Walaupun itu fitnah yang demikian keji, nama saya disejajarkan dengan pemimpin murtad di muka bumi, disebut Munzir Ulama Ahmad, tapi tentunya itu kecil karena Rasulullah SAW difitnah lebih besar dari itu. Jangan ada yang mengambil tindakan anarkis. Saya sudah memaafkannya tanpa perlu meminta bulan untuk datang meminta maaf. Kita sudah lupakan. Kita semua bersatu di dalam Islam. Antara majelis Rasulullah SAW dan front membela Islam bersatu dan berkeluarga dan saling dukung. Mereka mendukung bergerak membenahi Islam dengan ketegasan, kita dengan kedamaian, dan kita semua satu dalam umat Sayyidina Muhammad SAW.
demikian juga dengan seluruh yang lainnya. Jangan mau terprovokasi. Ada orang-orang yang memprovokasi, mau memecah belah kekuatan muslimin. Dan sebab itu jangan terprovokasi. Demikian hadirin hadirat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan musibah dari muslimin dan menghancur leburkan seluruh musuh-musuh Islam, memecah belah daripada persatuan mereka. Rabbi pecah belahkan persatuan musuh-musuh muslimin, gentarkan jiwa musuh-musuh muslimin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Tawli wal Inam, bangkitkan semangat muslimin muslimat di bumi Jakarta dan sekitarnya, dan di seluruh wilayah, di Poso, di Irian Barat, di Palestina, dan di seluruh barat dan timur. Ya Rahman ya Rahim, tenangkan bumi kami dari segala musibah. Jangan kau jadikan musim hujan datang membawa musibah, jadikan musim hujan datang membawa rahmat. Jangan kau datangkan musim kemarau yang membawa musibah, datangkan musim kemarau yang membawa rahmat. Ya Rahman ya Rahim, jadikan matahari esok terbit dengan kebahagiaan bagi kami dan bagi seluruh muslimin muslimat. Ampuni dosa kami dan dosa ayah bunda kami. Mereka yang masih hidup, limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Mereka yang telah wafat, muliakan arwah mereka bersama muqarrabin, bersama para siddiqin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita berdoa juga untuk perjuangan Al-Habib Saleh Idrus di Poso, Haji Ahmad Baihaqi di Irian Jaya, dan seluruh para dai kita yang berjuang di bumi Jakarta dan di seluruh wilayah muslimin, agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan dari segala fitnah. Ya Rahman ya Rahim, inilah doa dan munajat. Wahai yang Maha menumpahkan rahmat sepanjang waktu dan zaman, wahai yang Maha menerangi jiwa dengan ketenangan, wahai yang Maha membangkitkan sifat luhur dan memadamkan segala keinginan berdosa. Ya Rahman ya Rahim, kami berdoa untuk muslimin muslimat, saudara-saudara kami yang terjebak dalam narkotika, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebak dalam perjudian, yang terjebak dalam akidah-akidah yang sesat. Rabbi hujani mereka dengan hidayah, undang mereka kepada kebenaran dan sujud. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan di antara kami, di antara hadirin, barangkali masih ada yang belum menjalankan salat 5 waktu. Jadikan malam ini malam taubah mereka, dan tiada pernah meninggalkan salat 5 waktu selama-lamanya hingga kami menghadap Rabbi. Jika di antara kami ada yang masih terjebak dalam perzinahan, jadikan malam ini malam taubah mereka, dan jaga mereka dari segala kemungkaran, dari perjudian, dari mabuk-mabukan, dan dari segala hal-hal yang mungkar. Rabbi, kami titipkan usia kami pada gerbang kasih sayang-Mu. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Allah ya Allah. Ya
kita doakan para tamu-tamu kita, Bapak Khairul Azhar, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan. Bapak Haji Yusuf dan seluruh tamu kita dari para habaib, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah. Dan hal yang perlu saya umumkan dalam kedatangan guru mulia kita Al-Habib Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib yang ada penundaan, yaitu kedatangan beliau adalah pada hari Sabtu, sebagaimana hari Kamis telah diumumkan ada penundaan kehadiran beliau ke Jakarta adalah hari Sabtu, yaitu tanggal 10 Januari. Jadi hari Kamis kedatangan kakak beliau sebagaimana biasa, Al-Habib Abbas bin Muhammad bin Salim bin Habib bersama rombongan 5 orang hari Kamis. Jadi acara malam Jumat di kediaman kita sebagaimana biasa insyaallah dihadiri oleh Habib Abbas, dan juga pada malam Sabtu acara majelis Rasulullah SAW di Masjid Jami' Al-Hasanain Zikir Akbar 500 kali sebagaimana biasa dihadiri oleh Habib Abbas. Dan juga pada hari Sabtu majelisnya Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sakaf ayahanda kita di tempat dihadiri oleh Habib Abbas. Dan Sabtu petang kedatangan guru mulia kita Al-Habib Al-Musnid Al-Habib Umar bin Habib tiba pada hari Sabtu petang, akan langsung ke Cidodol, dan setelah itu malamnya ziarah ke luar Batang sebagaimana biasa. Hari Minggunya haul Imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim Sahibina, lantas malam Selasanya insyaallah bersama kita di Monas pukul 21.00. Kita berharap muslimin muslimat lebih dari 1 juta yang hadir di menjadikan kota Jakarta ini bumi yang gemuruh dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Kita dalam gemah zikir akbar bersama guru mulia kita Al-Habib dan Muslim Al-Habib bin Habib malam Selasa yang akan datang. Jadi bukan di Al-Munawar malam Selasa depan, tapi di Monas. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diteruskan dengan qasidah Muhammadun, dan selanjutnya doa penutup bagi hadirin hadirat yang tidak punya kesibukan. Saya harapkan tidak meninggalkan majelis karena rahmat dan limpahan keagungan masih berlanjut sampai doa penutup. Bagi mereka yang punya kesibukan tentunya tidak apa-apa meninggalkan majelis. Alhamdulillah. Be
bunda, adik-adik kita yang wafat di Bogor, di antara mereka 19 orang yang wafat, yang 10 orang masih dalam pencarian. Yang meninggal adalah Bapak Angki Budi Zain Kabes, Tamalia Kabes, Saidah Kabes, dan juga semua keluarga mereka dan muslimin yang wafat dalam kejadian tersebut. Semoga Allah SWT mengumpulkan arwah mereka bersama juga semua muslimin muslimat yang wafat di Palestina dan di wilayah lainnya. Semoga dilimpahi rahmah dan keberkahan oleh Allah. Semua mudarabin dan siddiqin ya Rahman ya Rahim. Allah maghfir lahum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzuhum wa wasi' madkhalahum wa awsilhum bima ihdari wal karam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt.